Waktu dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dewan yang terhormat, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anis Fitria dan rekan saya Fiona Rasaria Manila. Kami dari 16 perwakilan dari SMA Negeri 1 Nanggung. Kami di sini akan memperkenalkan produk yang akan dinamakan Migoda, yaitu minyak goreng cadas dan cadas. Oke, terima kasih. Untuk latar belakangnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilakan. Oke, terima kasih. Untuk poin yang pertama adalah pemakaian minyak goreng yang berkali-kali. Minyak goreng adalah salah satu bahan pokok bagi manusia, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di kalangan masyarakat, banyak sekali masyarakat yang sering menggunakan minyak goreng berkali-kali. Menurut BPPT, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, menyatakan bahwa minyak goreng yang sering digunakan berkali-kali tidak baik untuk kesehatan dan dapat menimbulkan beberapa penyakit. Poin yang kedua adalah batu gamping. Di daerah kami, khususnya di Kecamatan Nanggung, di Kampung Kepanawi, banyak sekali terdapat batu gamping atau yang sering kita sebut dengan batu cadas. Batu gamping adalah sedimen yang utamanya tersusun atas mineral pasir dan mengandung kalsium karbonat. Poin yang ketiga adalah pemanfaatan sumber daya alam yang kurang efektif. Masyarakat Nanggung belum sepenuhnya mengetahui manfaat dari batu gamping. Mereka hanya mengetahui manfaat batu gamping adalah sebagai bahan bangunan saja. Tetapi ternyata batu gamping dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bahan utama dalam penyaringan. Untuk manfaat akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk manfaat, kita ada dua manfaat. Yang pertama, untuk diri sendiri atau bagi peneliti. Di sini kita bisa mengetahui bahwa manfaat dari batu gamping itu sangat banyak. Yang kedua, kita juga dapat berpengalaman dalam membuat minyak goreng bekas ini menjadi minyak goreng yang dapat dipakai kembali. Dan untuk manfaat bagi masyarakat, pertama, kita bisa mengurangi limbah. Dari limbah minyak goreng ini kita bisa mengurangi limbah. Yaitu kalau misalnya kita membuang minyak goreng limbah itu ke dalam air, otomatis kan minyak dan air itu tidak bisa bersatu. Dan jika minyak itu menempel pada kulit ikan atau tubuh ikan, ikan susah bernapas dan juga ikan susah untuk membedakan suhu panas dan suhu dinginnya. Dan jika misalnya si minyak goreng bekas ini itu dibuang ke dalam tanah atau lingkungan, itu dapat berakibat pada tumbuhan karena akar tidak bisa untuk menyerap air. Karena kalau misalnya akar itu tidak bisa menyerap air, otomatis di dalam akar itu terdapat diselimuti oleh minyak goreng dari limbah tersebut. Untuk selanjutnya adalah alat dan barang bisa menggunakannya akan dijelaskan. Untuk alatnya kita menggunakan lupa, lalu kita menggunakan kaki 3 kasa dan pemanas. Setelah itu ada neraca, ada penjepit kayu, ada termometer, tabung reaksi, beker gelas, alat ukur, dan kertas salin. Setelah itu untuk bahannya kita menggunakan bahan minyak goreng bekas, lalu kita menggunakan batu gamping. Setelah batu gamping kita menggunakan bahan bakarnya yaitu spiritus di dalam sini. Untuk langkah pertama, kita harus menyiapkan terlebih dahulu batu gamping dan minyak goreng bekasnya. Setelah itu, kita langsung menghaluskan batu gamping tersebut sampai benar-benar halus. Nah, setelah dihaluskan, batu gamping itu kita panaskan sampai batu gamping tersebut benar-benar mengering. Setelah mengering, kita langsung timbang. Dengan ukuran kecilnya, kita melalui percobaan dengan ukuran timbangnya itu 1 gram. Dan setelah itu kita langsung mengambil minyak goreng bekas, lalu kita ukur pada gelas ukur dengan ukurannya 20 ml. Nah, setelah itu, setelah timbangan 1 gram, kita langsung masukkan pada tabung reaksi. Setelah tabung reaksi, kita langsung masukkan juga minyak goreng bekasnya ke dalam tabung reaksi yang telah diukur. Nah, setelah itu, kita langsung memasukkan penjepit kayu. Lalu setelah itu kita bakar dengan cara berotasi agar panasnya itu merata. Di situ sampai benar-benar mendidih, sampai benar-benar melebihi 100 derajat Celcius pembakarannya. Nah, setelah dibakar, kita siapkan kertas saring. Di kertas saring tersebut kita langsung tuangkan hasil pembakaran tadi sampai benar-benar tersaring sepenuhnya. Dan itu kita sudah membawa perbedaannya
dari minyak goreng bekas dengan minyak goreng yang telah kita proses. Seperti ini perbedaannya. Mungkin di sini dapat dilihat perbedaannya dari warna, dari ketebalannya, dan juga dari kebersihan dari minyak goreng yang sebelum diproses setelah diproses. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya silakan Pak. Itunya bausinya. Sana ya. Jadi ini dicampur dengan kambing, terus setelah itu apa lagi? Jadi dibakar langsung proses pembakaran. Oh, di kambing langsung dibakar aja dulu. Jadi Nggak pakai karbon aktifnya mana? Nggak pakai karbon aktif, dicampur. enggak pakai karbon aktif. Oh, langsung aja. Iya, langsung aja. Kita sebelumnya kan batu gamping dihaluskan terlebih dahulu, habis itu kita bakar sampai benar-benar itu pembakaran batu gamping itu untuk mengurangi kadar air pada batu gampingnya. Nah, setelah itu kita sudah dibakar, kita langsung timbang dengan ukuran 1 gram itu untuk ukuran kecilnya 20 ml minyak gorengnya. Jadi kita langsung campurkan ke double reaksi, lalu kita bakar dengan cara berotasi gitu. Oh, itu sedapannya warna apa ini? Warna hitam. Ini hasil endapannya. Seperti ini. Ini hasil dari pembakarannya. Oh, Kemudian disaring. Ya, belum disaring. Ini setelah dibakar dan tercampur dengan batu gampingnya. jadi berapa ininya? Maksudnya 1 liter ini jadinya berapa ini? Untuk 1 liter, kan 1 liter minyak itu gitu 7.000. Kita bisa jual ini dengan 2.000. Jadi itu Ya, jadi untuk 1 manfaat- liter minyak bekas, jadi ininya berapa liter? Oh, penyusutannya gitu. Ya, betul. Untuk 1 liter, kita kemarin kan mencoba 20 ml. Nah, 20 ml itu penyusutannya 50. Jadi dari 200 ml kita mencoba 100 ml. Nah, 100 ml itu kita menyusut 50. Nah, jika 1 liter itu akan menyusut 250 ml. Jadi kita hanya ada 750 ml gitu dari 1 liter itu yang tersisanya minyak ininya. Oh, jadi seperempatnya aja yang bisa Ya, dipakai. ya. Harganya nggak mahal. Minyak bekasnya berapa harga minyak bekas? Nah, untuk bekas kita kemarin menghitung ini bisa 2.000 untuk harganya. Karena kan kalau misalnya penyusutan 250.000, hasilnya kan 150. Nah, dari 150.000-nya itu kita dijual 2.000. Kalau misalnya kita pengen sama seperti yang 1 liter atau jadi 7.000 harganya, kita bisa ditambahkan yang hilangnya itu 250 itu kita bisa tambahkan dengan yang barunya gitu. Jadi kan kalau misalnya minyak ini tambah dengan minyak baru, Minyak bekas berapa harganya? minyak bekas kalau misalnya kita beli bisa tergantung sih. Kalau minyak bekas kan bisa kita beli 3.000 ya dikasih, kalau misalnya dengan 5.000 dikasih juga gitu. Per kilo, per liternya berapa? Kalau per liter 3.000 ya? 5. 5.000 yang bekas. Efisiensinya jelek ya kalau gitu. Efisiensinya kan masa 1 liter cuma dapat 250 ml. 1 liter kita dapat 750 ml. Oh, yang terbilang 250 gitu, Pak. Iya. 75% berarti ya? Iya, 75%. Udah dicoba kalau digunakan masak itu? Iya, udah kemarin kita udah mencoba goreng telur. Goreng telur kita sudah membedakan, hanya saja baunya itu masih ada, cuman kalau ya tidak terlalu gitu. Ya, tidak terlalu. Kan itu gamping itu ada kalsium ini Ya, ya. kalsium karbonat. Pernah nanti minta dicek ke ini apakah di minyaknya kadar kalsiumnya Bagus kan? Masuk enggak? nah masuk nggak dalam standar makanan gitu kan. Baik. Itu mungkin bisa dimasukkan untuk kita, Pak. Ya. Saponifikasi kan menjadi sabun kan. Iya, bisa jadi sabun juga bisa. Alat makeup juga. Iya, Atau setelah jadi ini Anda put centrifuge sehingga masih pasti endapan itunya kalsiumnya akan turun, barulah di ini lagi Apa deh cita-citanya deh? Saya ingin jadi seorang bisnis. Oh, Kalau saya pengen jadi dokter. sukses ya. Iya, terima kasih, Pak. Tepuk tangan buat presenter dari grup 16 ya? Ya, grup 16 dari SMA Negeri 1 Nanggung. Itu kelompoknya bilang untuk Mbak. Iya. Jadi siap-siap pebisnis ya. Amin. Ada Geopark Kongkor. Di situ juga ada sekolah yang sakit. Ada dokternya ya, calon dokter. Selanjutnya silakan duluan grup 16. Nanti kembali lagi berfoto. Selanjutnya grup 17 dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan nama saya
Serli Sri Mulyani, dan ini rekan saya. Piansa. Nah, di sini kami akan menjelaskan, di sini kami akan mempresentasikan hasil inovasi yang kami buat, yaitu pemanfaatan sumber daya alam dari bambu menjadi kaneron. Next. Latar belakang. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Salah satu contohnya adalah di Jawa Barat. Dapat dikatakan Jawa Barat sebagai sumber daya alam yang paling banyak atau gudangnya sumber daya alam. Sumber daya alam ini tidak akan ada apa-apanya tanpa pemanfaatan manusia. Nah, di desa kami terdapat salah satu komunitas yang bernama Saung Etnik Manganai. Komunitas ini memanfaatkan sumber daya alam bambu menjadi kaneron, dan salah satu anggotanya adalah siswa SMA Negeri 1 Nanggung. Mengapa kami memanfaatkan sumber daya alam bambu? Karena memang di desa kami itu banyak sekali bambu. Bahkan ada salah satu kampung yang bernama Kebon Awi atau dalam bahasa Indonesia itu kebun bambu. Nah, manfaat bagi penelitinya yaitu peneliti tersebut bisa mengetahui atau mempunyai bakat sebagai keterampilan dalam menganyam. Manfaat bagi sekolah yaitu sekolah mempunyai siswa yang memiliki keterampilan lebih dalam menganyam. Manfaat bagi masyarakat ketika masyarakat memanfaatkan sumber daya alam dari bambu ini menjadi kaneron akan menambah penghasilan sehari-hari. Dan manfaat bagi ekonomi, manfaat bagi ekonomi bagi kita bisa menambah uang jajan dalam penjualan kaneron ini, karena satu kaneron ini dengan berukuran kecil harganya 80.000, sedangkan modalnya adalah 25.000. Maka dari itu kami bisa memanfaatkan dalam penjualan kaneron ini. Next. Nah, ini adalah cara pembuatannya, akan dijelaskan oleh rekan saya, Piansa. Kepada Piansa dipersilakan. Terima kasih. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan, pertama untuk alat kita menggunakan pisau raut, gunting, jarum, dan bahan pokoknya yaitu bambu. Nah, bambu di sini yang kita gunakan tidak sembarang bambu yang digunakan, yaitu bambu tali dan bambu tamiang. Kenapa kita memilih bambu tali dan bambu tamiang? Dikarenakan bentuk tekstur yang mudah dianyam dan ruas-ruas bambu yang sangat panjang. Dan ada pun tali kain perca. Dan untuk tali juga, untuk menambah kesan alami, kita menggunakan tali dari bahan alami juga. Ini adalah jenis bambu, jenis tali dari bahan kulit kayu tisu. Ya, untuk proses pembuatan, ya, pertama kita membuat bawahan. Dari bawahan ini seperti ini. Ya, untuk menyilang dengan silang dua-dua. Selanjutnya membuat pinggirannya. Pinggiran di sini ditujukan untuk memperkuat pinggiran supaya tidak berubah-ubah bentuk. Selanjutnya pembuatan sudut. Buat sudutnya ada 4 tahap. Setelah keempat tahap ini selesai, kita hanya tinggal menganyamnya sampai terjadi proses seperti ini. Ini adalah proses kaneron yang sudah dalam melalui proses penganyaman. Nah, untuk mempercantik kita bisa langsung dengan menggunakan kancing dan kain. Nah, ini adalah kaneron yang sudah kita buat. Nah, untuk menambah motif kita juga bisa menambahkan kain perca. Nah, untuk ini sesuai. Ya, mungkin segitu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bawa ke diri semuanya barang bawah. Ini bambu berarti ya. Kasih lihat hasilnya. Kasih lihat ya. Kata punya ini ya. Batasan itu. Gitu ya. Ini bambunya. Iya. Dibikin sendiri aja. Bisa. Iya. Oh, terus ini sepertinya ya. Sudah setengah jadi. Apa di situ ada kerajinan di tempatnya Mas? Enggak ada, maksudnya kalau di sana secara turun-temurun ada dalam keluarga bisa menganyam gitu.
Enggak punyanya. Tapi biasanya bahan bakunya dari mana? Bahan baku kita dapatkan dari lingkungan kita sendiri. Soalnya Enggak, yang biasanya bikin anyaman. Ya darinya bikin dibuat bahan bakunya dari mana? dari bambu juga. Kamu bukan bambu ini tadi. Bukan. Tapi masih sama kalau jenis bambunya, cuma kita pilih dua, bambu taliang sama bambu tali. Karena ruas-ruasnya yang panjang. Ini sebenarnya penduduk atau pengrajin juga banyak yang pakai ini. Untuk pembuatan kanalon kita Yang membuat ini bentuk kayak ini. Yang menggunakan bambu ini banyak. oh yang pembuatan bambu di sana paling juga pembuatan ini apa kayak tempat nasi gitu. Kalau ini Oh, buat nasi. Oh, kalau ini buat ini ya, buat